terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semangat? Semangat? Puji Tuhan. Kita berdiri, kita buka Alkitab kita. Kita start di pukul 7:35. Mazmur Fatsal yang kedua. Ayat yang pertama sama-sama kita baca. Mazmur Fatsal yang kedua ayat yang pertama. Kita baca bersama ayat itu. Dari perikopnya 2-3. Raja yang diurapi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Terima kasih dan silakan duduk. Seluruh mata dunia termasuk orang Indonesia terarah ke Timur Tengah. Terarah ke perbatasan antara Israel, Palestina, ada jalur Gaza di situ. Gaza merupakan satu tempat yang sudah ada jauh sebelum ini karena dalam perjanjian lama pun tertulis tempat yang bernama Gaza. Walaupun penduduknya bukan asli lagi, tapi saat ini mata dunia tertuju ke sana dan mereka-reka kira-kira perkembangannya kemana ini. Apakah sekutu-sekutu akan ikut membantu? Walaupun sebagai polisi dunia, kapal perang Amerika, kapal induk Amerika sudah standby. Karena mereka sebagai polisi gitu ya, untuk ya mengawal-ngawal gitu ya. Jadi suasana yang lagi panas ini walaupun di Indonesia kita tidak mendapatkan rudal. Tetapi berita-berita hangat itu selalu dicari orang. Dan bila di mana ada peperangan, kabar-kabar hoax itu juga akan beredar. Tergantung siapa yang menyiarkannya. Termasuk TV mana, saluran mana yang menyiarkannya, berpihak kemana. Kadang-kadang kita mendapat berita dari satu dan yang lain itu saling berbeda. Dan selalu kebanyakan Israel lah yang ditekan, betul? Betul ya? Selalu Israel yang disalahkan. Kemarin ada rudal yang jatuh dekat rumah sakit, katanya Israel padahal bukan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ini sebuah pertanyaan. Malam ini bukan itu, tetapi ada kaitannya dengan situasi pada saat ini. Dulu waktu saya sekolah, guru saya, kami mengatakan begini. Kalian calon-calon pendeta, kalau mau berkhotbah, tangan kanan pegang Alkitab, tangan kiri pegang Koran. Artinya apa itu? Berita yang lagi up to date itu yang, ya karena jemaat kan mengikuti perkembangan itu kan. Tangan kanan pegang Alkitab, tangan kiri pegang Koran. Artinya berita yang up to date itu kalau bisa dibawa di dalam khotbah. Kita buka bersama di dalam Efesus pasal yang ke-6. Sudah ada diberikan kepada yang di belakang sana. Siapa ya yang pegang itu? Jaka, oh ya tolong ya dibuka.
Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat 10. Sampai dengan ayat yang ke-20, namun saya batasi hanya sampai di ayat sekitar ayat 17. Ya. Kita baca bergantian, yang wanita dengan nomor ayat yang genap, yang pria dengan nomor ayat yang ganjil. Tidak ada ayat ganjil, tidak ada ayat genap, tapi nomornya yang ganjil dan yang genap. Kita baca ayat 10, 2, 3. Akhirnya pria. Tujuh belas. 18. Amin. Sadar atau tidak sadar, kita semua ada di dalam arena peperangan. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita ada di dalam kancah peperangan. Kalau peperangan ada yang dilawan, artinya ada musuh. Kita buka 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Riki tolong baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Sembilan. Ya, ada lawan yang begitu agresif, berjalan berkeliling. Kita baca dalam kitab Ayub, waktu Allah bertanya, dari mana engkau? Apa jawab iblis? Dari berkeliling dunia. Entah dia naik pesawat apa, pokoknya dia katakan aku berkeliling dunia. Termasuk di Tangerang. Tuhan tanya, apa kau lihat hambaku Ayub? Dia seorang yang saleh, dia seorang yang setia. Lalu iblis katakan, ya bagaimana dia enggak setia kepadamu? Engkau berkati dia sih. Engkau pagari dia dengan pagar. Aku tidak bisa masuk. Izinkanlah aku untuk masuk. Tuhan bilang apa? Silakan. Tapi ada batas. Dan semua kita tahu bahwa hari itu apa yang terjadi? Seluruh harta benda Ayub seperti gelombang yang bergulung-gulung, satu belum selesai, satu lagi terus, dan puncaknya seluruh anaknya mati dalam hari itu.
Kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak memagari kita menjadi bulan-bulanannya setan. Tawanannya setan. Karena dia begitu agresif, dia begitu rajin, dia berkeliling dunia. Karena dia tahu waktunya tinggal pendek, ya. Dia mencari orang sebanyak-banyaknya untuk pergi bersama-sama dengan dia dalam api neraka. Ingat pada waktu Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Seorang yang di Gadara. Saya sangat tertarik dengan cerita ini ya. Tuhan Yesus datang menyeberang hanya buat satu jiwa. Orang gila yang udah gak berharga, yang sudah dibuang oleh keluarganya. Karena tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Dirantai sekalipun lepas. Karena setan yang menguasai dia cukup banyak. Tuhan Yesus menyeberang ke Gadara hanya untuk melepaskan orang itu. Dan apa kata setan? Engkau datang untuk menghukum kami. Kami mohon sebelum waktunya jangan hukum kami. Jadi setan tahu ada waktunya. Dan waktunya itu sangat singkat. Jadi Bapak Ibu sekina sebagian besar pekerja-pekerja bukan di kantor ya. Ya pekerja di kantor atau mungkin juga ya kerja lepas. Tapi kalau yang di kantor Bapak Ibu tahu bahwa kalau pekerjaan banyak ada 150 map yang belum dikerjakan. Apa yang mesti dilakukan? Apa? Lembur. Jadi saat ini iblis lembur. Karena dia tahu short waktunya, pendek waktunya. Kita pun tahu kan waktunya gak banyak. Tapi apakah kita lembur? Ini pertanyaan besar. Senang sekali di Wadah Wanita kami seminggu sekali ada doa rantai 24 jam. Tadi malam 00 sampai sekarang sampai nanti malam jam 00 itu ada tim doa 24 jam berdoa. Saya juga dorong Sekina untuk adakan doa. Nanti di belakang ini ada mengenai doa. Jangan anggap sepele doa. Kembali kepada screen. Berada di zona peperangan. Yang sudah kita baca tadi ayatnya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Next. Apa sih yang merupakan tantangan kita, pergumulan kita pada hari-hari ini? Yang pertama, apa itu? Ya, panas global. Saya cari-cari di internet itu akibat daripada global warming itu adalah suhu yang lebih panas. Betul hari ini panas ya? Ya seorang ibu yang baru pulang dari Pekanbaru dia bilang di sana 40 derajat. Kedua, badai yang lebih hebat dan meningkatnya kekeringan. Dampak sosial daripada panas yang mengglobal ini, mencairnya lapisan es. Iklim menjadi tidak stabil, perubahan pola curah hujan. Pemerintah sudah menggelondongkan berapa juta atau berapa ratus juta untuk membuat hujan buatan. Naiknya permukaan laut, karena begitu panas akan terjadi kebakaran-kebakaran hutan. Kerusakan pada ekosistem laut. Jadi ini punya dampak dan kita ada di bumi ini tidak akan lepas dari masalah ini. Mungkin belum terasa, tetapi nanti kita akan merasakan merupakan sebuah peperangan bagi kita semua. Nah, kalau udara yang begini panas, kira-kira dagang apa yang laku?
Ya dong, kita cari-cari ini kan, cari peluang dong. Kalau situasi begini, kira-kira dagang apa yang laku? Apa? Bikin es dengan topping-topping tertentu. Pasti laku laris manis, ya. Jadi kalau ada begini, kita cari peluangnya. Jangan kita merasa, aduh ini satu ya peperangan, tetapi kita cari peluang gitu ya. Krisis ekonomi, betul. Teroris, isu-isu seksualitas, pornografi, seks bebas, aborsi, LGBT, dan tambah ada Q++, HIV. Karena seks bebas maka ada HIV yang mengancam AIDS dan lain-lain. Next. Itu secara mengglobal dan semua kita merasakan. Tapi di dalam skop nasional apa yang terjadi? Pertama, pengangguran, betul? Banyak pabrik-pabrik yang merampingkan pegawainya. Akibat pengangguran muncul kemiskinan. Korupsi bukan dari kemiskinan. Karena orang-orang yang korupsi, orang-orang kaya bukan? Sudah punya Ferrari tetap dia masih korupsi. Ancaman narkoba. Dan masih saja ada poin terakhir, toleransi beragama. Walaupun kita tahu Menteri Agama sekarang cukup familiar. Dan hasil perjuangan gereja dan KWI, nama Isa Al-Masih itu diganti dengan Yesus Kristus. Itu atas usul gereja. Pemerintah menyanggupi itu dan mengubahnya. Jadi kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, lalu kenaikan Yesus Kristus. Nah sekarang gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih, ya. Jadi memang ada yang mesti dirubah juga. Ya, next. Nah, ini pergumulan jadi dari yang besar, lebih kecil sedikit, sekarang skopnya lebih kecil di dalam keluarga. Pergumulan pribadi kita, kalau tadi Yuli membawa lagu terakhir, bila hati terasa berat. Terus apa tadi kata-katanya? Ya, tak seorang pun yang mengerti bebanku, dompetku, situasiku, keuanganku, ekonomiku. Ya, ini pergumulan kita semua. Apalagi yang masih muda-muda begini, masih bergumul dengan biaya sekolah anak-anak. Kalau kami yang udah tua-tua, ya udah umur 60 ke atas tuh, anak-anak udah selesai, udah S1, udah kerja. Tapi juga sini ada beberapa yang mungkin masih 50-an, yaitu anak-anaknya udah mulai selesai itu ya. Masih bergumul dan kita tahu bahwa biaya sekolah itu tidak murah. Ya. Kedua, pergumulan mempertahankan keharmonisan keluarga. Mempertahankan keluarga di tengah-tengah keterpurukan ekonomi. Di tengah-tengah sakit yang tidak sembuh-sembuh, di tengah-tengah banyak pergumulan hidup. Kita mesti mempertahankan keluarga tetap survive. Ya. Yang ketiga, ini juga merupakan pergumulan pribadi yang hanya kita yang tahu. Berjuang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya baca sebuah buku tapi itu terbitnya 2004. Kelompok ya, gereja itu atau penulis itu karena mungkin dia mau ambil S2, dia mesti sebarkan angket. Lalu dia mengadakan survei, survei, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya kaget membaca apa yang beliau dapat 2004. Sekarang udah 2020, itu 19 tahun yang lampau ya. Beliau bilang begini, hasil daripada angket itu
Saya rasa beliau bukan menelitinya di Bakti ya, tapi di gereja lain. Kata beliau, bukan saya baca itu, 10 orang gereja, dalam gereja, bapak-bapak, laki-laki, di antara 10 orang, 5 terikat dengan pornografi. Ya, apa ya? Bilang, Tuhan, itu kan beliau mensurvei di gereja sana. Beliau gak pernah mampir di gereja Bakti. Semoga begitu ya. Semoga begitu ya. Semoga begitu ya. Beliau gak survei di sini sehingga mendapatkan 10 dari antara 10 pria 5. Jadi akhirnya 50%, setengahnya itu bapak-bapak tuh terikat dengan tontonan pornografi. Wih, merinding. Ini kebiasaan buruk yang adalah pekerjaan setan, dia taruh. Dan saya baca buku Dr. Andik, beliau katakan kalau narkoba merusak 1 bagian sel otak, tapi pornografi 5. Bukan berarti kita boleh nyabu gitu, bukan ya. Tapi ini menurut penelitian Dr. Andik, yang beberapa tahun lampau pernah adakan seminar di Kebonjati. Katakan penelitian psikolog bahwa kalau narkoba dia merusak 1 bagian saja. Tapi kalau pornografi 5. Dan kita tahu bahwa sekarang ini merambah kemana-mana. Belum lama kita baca anak 14 tahun memperkosa anak 13 tahun. Anak 5 tahun perkosa anak 4 tahun. Bagaimana setan lagi berpesta. Mengikat, menawan banyak manusia. Dengan hal-hal yang harusnya mereka tahu pada ajang pernikahan. Tapi lebih dini setan menyuntik hal itu. Ini sangat membantu untuk kita belajar. Saya pun belajar jarak jauh, kuliah jarak jauh dengan medsos ini. Tapi ini juga merusak banyak hal. Jadi ini pergumulan pribadi kita bukan setiap hari. Keuangan, ekonomi, ya makan minum, mempertahankan keluarga tetap di dalam Tuhan, anak-anak. Tapi juga pergumulan-pergumulan itu berjuang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Next. Itu peperangan untuk secara jasmani ya, secara global, secara nasional dan secara pribadi. Sekarang yang tadi kita baca ayatnya berbicara mengenai peperangan rohani. Peperangan rohani ini kita bukan melawan daging dan darah. Tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Coba kita baca tadi ayat berapa itu? Efesus 4 ayat 10 ya. 6 ayat 10. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Yesus pernah bilang kepada muridnya pada setelah kebangkitannya, kalau setan atau hantu itu tidak punya daging dan tulang. Tapi aku, Yesus, mari Thomas raba aku. Aku punya daging dan aku punya tulang, tubuh kebangkitan. Setan, iblis, Gondoruo, apalagi itu. Yang di bawah pohon pisang, itu gak punya tubuh, gak punya daging. Tapi dia bisa masuk ke dalam orang untuk dirasuk. Beberapa tahun yang lalu di tempat ini, saya ingat di sini ada seorang ibu terguling-guling di sini. Kami lagi doa puasa, ya ibu itu punya masalah berat. Lalu dia terguling-guling di sini. Saya kira mungkin dia pusing atau dia jatuh, tapi saya lihat matanya, wah matanya udah lain.
Saya panggil ibu-ibu, ayo mari kita doain. Sebenarnya ibu-ibu kalau doa orang kerasukan setan jangan merem ya. Pandang matanya. Ibu-ibu doa situ. Saya di sana saya agak jauh. Saya biarin ibu-ibu doa. Biar ibu-ibu belajar berdoa mengusir setan. Terus aja. Kalau ibu-ibu saya agak keras gitu ya. Oma-oma kalau ada yang kerasukan setan, jangan panggil ibu gembala. Berdoa sendiri. Apa-apa takut. Mereka berdoa di situ, saya di sana. Terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngamuk-ngamuk setannya. Saya bilang, aduh ini udah ada 10 menit masih belum ada perubahan. Saya datengin tuh ibu lagi tergeletak di lantai. Langsung dengan senyum ramah dibilang, ibu gembala. Setan bisa ngerayu gitu bilang. Saya bilang, keluar kamu sekarang. Dari mana kamu? Oh jangan, cepat sekarang keluar. Sebelum saya usir kamu, keluar kamu sekarang. Oh jangan, saya dari jauh. Keluar sekarang saya katakan, keluar. Langsung blok. Ibunya sadar. Saya kira kalau ada orang kerasukan setan, gak panggil ibu gembala ya. Masa sih, malu-maluin aja. Udah 50 tahun jadi anak Tuhan, masa takut sama setan. Tapi saya kasih tahu kalau doa jangan merem, tapi pelototi matanya. Perjuangan kita bukan melawan daging dan darah. Jadi mertua bukan lawan kita. Setuju? Kamu punya daging dan darah. Jadi mertua bukan lawan kita ya. Setuju enggak? Karena dia mertua punya daging dan darah kan? Perjuangan kita bukan melawan daging dan darah. Mertua tuh punya daging dan darah, jangan dilawan. Amin. Kok nggak ada amin mantu-mantu di sini? Amin dong Sekinah yang manis. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kita baca satu ayat, Rasul Yohanes menulisnya dalam 1 Yohanes. Siapa baca ya? Freddy. Tolong 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Amen. Ya, seluruh dunia berada di bawah. Tapi bersyukurnya kita bukan dari dunia lagi. Ada yang bilang amin, berarti masih dari dunia semuanya ini. Kita bukan lagi dari dunia, kita masih numpang aja. Tapi kita bukan lagi dari dunia. Karena kita sudah mengalami kelahiran baru. Kita bukan lagi dari dunia ini, kata Tuhan Yesus. Aku juga bukan dari dunia ini. Setiap orang yang lahir dari Allah bukan dari dunia ini. Jadi kalau saya buka di Alkitab Yunaninya, dia pakai kata kosmos. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh kosmos ini berada di bawah kuasa si jahat. Saya katakan kita bukan lagi berasal dari dunia. Orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus melalui firman dan Roh Kudus, dia bukan lagi berasal dari dunia. Walaupun kita masih numpang di dunia ini yang masih dikelayapin oleh si roh-roh yang jahat itu. Ada yang bertanya, kenapa Tuhan gak beresin tuh si setan? Kan beres dong. Kenapa Tuhan gak langsung rantai dia dan masukkan dalam penjara. Gak boleh keluar-keluar lagi. Kenapa kok dia masih kelayapan sana sini? Programnya Tuhan itu teratur. Nanti kerajaan 1000 tahun itu dia akan dirantai di situ. Sekarang belum.
Dia hanya berjalan-jalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang kalau ibadahnya tidur. Karena ada yang tidur. Ada yang mulai tidur. Jadi dia berjalan mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan tuh rapi ya, dia jalan keliling sana, dia punya hierarki, dia meniru cara Allah. Karena memang dia dari surga datangnya ya. Dia dari surga dan dia tahu hierarki yang ada di surga. Dia pakai itu ya, jadi ada komandannya, lalu ada bawahan, ada jenderalnya, ada ini, ada sampai kepada kopral-kopralnya, kacung-kacung itu ada gitu banyak ya. Tetapi dia mempunyai kekuatan. Dia mempunyai satu hierarki, satu komando. Itu saya baca dalam Matius pasal yang keempat. Pada saat setan itu mencoba Yesus, yang datang itu langsung bahasa Yunani bilang langsung Lucifer yang datang. Jadi bukan dia suruh panglima perangnya, bukan dia suruh bupatinya, bukan dia suruh lagi camat, tapi dia langsung berhadapan dengan Yesus. Kita akan teruskan. Masih ada slide-nya? Ya, ini dia. Kita ada dalam peperangan. Kita semua harus sadar bahwa saya dan saudara itu dalam peperangan. Dan biasanya yang menjadi sasaran empuk daripada bidikan senjata itu biasanya kepalanya, komandannya. Kalau komandannya udah roboh, maka yang di bawahnya pasti kocar-kacir. Ya, dia tidak akan mencari prajurit yang strip satu merah di sini, tapi dia cari pemimpinnya. Dia cari kepalanya. Ya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Anda merupakan sasaran empuk. Apalagi sudah ada di sini-sini nih. Ya, hati-hati. Karena dia senang, dia mencari orang-orang yang sudah mulai dipakai. Dan caranya sangat lihai. Saudara sekalian, kalau di Israel semua anak yang tamat high school ya SMA, SMU itu wajib militer, laki atau perempuan. Semua orang di Israel bisa kokang senjata. Saya dengar kesaksian ada orang yang dari sana dan dia ada di sana, dia katakan bahwa ayah-ayah menggunting jenggot. Kan orang sana kan panjang-panjang kan jenggotnya ya. Mereka gunting jenggotnya karena apa? Anak-anaknya semua pergi ke medan pertempuran. Orang Yahudi, laki-laki perempuan bisa kokang senjata. Karena mereka katakan kami negara kecil. Jadi semua orang laki perempuan pada saat perang semua bisa kokang senjata. Ya, ya kalau ini senjatanya begini, kalau kita begini nanti kita mau diri sendiri gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana kokangnya. Tapi mereka semua wajib militer. Nah anak Tuhan harusnya juga wajib militer di dalam Tuhan. Ada latihan-latihannya ya. Kita dilatih untuk berpuasa, dilatih untuk baca Alkitab secara tekun, dilatih untuk berdoa, dilatih untuk menahan diri. Pokoknya kita seperti wajib militer. Kenapa? Karena ada musuh. Kalau berperang gak ada musuh buat apa? Ya kan? Tapi musuh kita ini sangat agresif. Tapi herannya memang musuh ini, si setan ini sudah dikalahkan. Cuma dia hanya menjadi provokator. Dia jalan, dia mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Jadi ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan.
kita lihat bahwa medan pertempuran yang paling empuk adalah pikiran kita. Ada sebuah pepatah bilang begini, burung boleh terbang bebas di atas kepala kita, tapi jangan biarkan burung itu hinggap dan membuang kotoran di kepala kita. Siapa yang bisa larang burung terbang di atas? Gak bisa kan? Hai burung, kamu jangan terbang ya. Gak bisa. Tapi jangan berikan dia kaki untuk injak kepalamu. Artinya jangan beri kesempatan untuk dia masuk menguasai pikiranmu. Karena yang bisa dikuasai ini pertama adalah panca indera kita. Kedua adalah pikiran kita. Dia mulai tarik pikiran negatif ya. Curiga ya. Wah suami saya pulang kayaknya malam begini, jangan-jangan di rest area gitu ya. Perginya pagi-pagi bang, bisa sarapan dulu. Udah enggak. Wah jangan-jangan di rest area udah ada yang nungguin kali ya. Nah itu mulai bisi-bisi itu ya. Padahal suaminya mah benar gitu, cuma istrinya curiga gitu ya. Pertempuran itu ada, nyata, musuh juga ada. Nah kalau alat-alat prajurit kayak begini, zaman sekarang masih laku nggak? Hah? Hah? Kenapa? Orang rudal sini pakai. Iya dong, yang dipakai kan rudal. Berapa itu? Zoom. Tapi Israel keren ya. Gak bisa ada yang masuk ya. Semuanya meledak di udara. Itu otaknya memang otak cerdas banget ya. Belum ada negara yang punya gitu kali ya. Apa namanya tuh? Hamas pecah di udara. Siapa yang bisa lawan Israel? Otaknya cerdas banget. Ingat pada waktu mereka baru merdeka, belum beberapa lama. Negara-negara Arab bergabung, mereka hantam Israel. Kalah pemenang Israel. Menang. Dan area yang namanya perang, kalau udah perang itu, kalau dia merebut dan dia mendorong musuh makin jauh, tanah itu punya dia bukan? Namanya perang kan, maka sekarang bilang perang kan. Kalau dia perang, dia akan mendesak masuk dan daerah di mana dia datang, dia duduki itu nanti milik dia. Tapi udah perang dapat daerah itu, diminta balik. Kayak anak kecil gitu. Minta balik dong itu kan. Ya kan gua perang. Kalau perang itu udah milik mereka. Tapi aneh negara-negara itu tuh ya. Dia menang, makanya kata Perdana Menterinya, kami perang. Berarti kalau dia mendesak masuk ke Gaza, daerah yang dia duduki itu menjadi milik mereka nanti. Nanti heboh lagi, minta balik dong tanahnya, orang perang kok. Ya, oke. Jadi untuk zaman sekarang ini sudah tidak bisa dipakai. Kenapa Paulus pakai ini? Karena Alkitab kan ditulis abad pertama. Pada saat itu Israel, Yehuda dijajah oleh Romawi dan ini pakaian seragam mereka. Lalu Paulus pakai karena kita ini dalam medan pertempuran, kamu prajurit Kristus, kamu harus pakai selengkap senjata Allah, selengkap. Enggak, saya mau pakai ketopong aja, yang ini enggak mau, enggak bisa, harus pakai semua. Apa? Satu apa? Baju. Pertama ikat pinggang yang berbicara mengenai kebenaran. Lawan kebenaran apa? Lawan benar, lawannya apa? Bohong. Dong, benar lawannya tidak, berarti bohong ya kan ya. Nah, ada hal-hal yang seringkali kita anggap itu bohong putih. Gak ada bohong putih ya. Gak ada dosa-dosa putih, dosa cilik sama dosa besar. Dosa is dosa. Dikatakan pakailah selengkap senjata Allah. Yang pertama
pinggang. Yang kedua, apa? Ikat pinggang berbicara mengenai kebenaran. Kita sudah dibenarkan. Kita memiliki kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Yang kedua apa? Berdiri teguh dan tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi pinggangnya itu berikat, berlilitkan kebenaran, hal-hal yang benar. Ngomongnya benar, berpikirnya benar. Berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu untuk menjaga apa? Dada dan belakang. Ya, tahu Goliat? Dia pakai baju zirah. Baju zirah berbicara mengenai keadilan. Saya baca sebuah buku. Orang itu bisa menambah, bisa mengurangi, tapi tidak pandai untuk berbagi, artinya adil. Tambah, ada berita suka tambah-tambah. Ada ini suka dikurang. Tapi kalau untuk ini keadilan itu kita berjuang, ya. Harus berlaku adil. Saya baca tadi di dalam Alkitab bahwa ada ayah-ayah yang tidak adil, akibatnya fatal. Yakub lebih sayang Yusuf, akhirnya Yusuf dibenci. Betul? Ishak lebih sayang siapa? Esau. Ribka sayang Yakub. Yakub lebih sayang Rahel daripada Lea. Yakub lebih sayang Yusuf daripada yang 11. Dari sikap yang tidak adil ini akan timbul masalah-masalah. Teruskan, tidak panjang. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, ini berbicara mengenai sepatu. Sepatu berbicara mengenai perjalanan. Setiap langkah kita kiranya ada jejak-jejak pemberitaan Injil. Langkah kita itu ada orang menemukan jejak-jejak Injil. Yang berikut, pergunakanlah perisai iman. Kalau seperti orang demo tuh ya, ada pakai tameng-tameng begitu untuk menghadang anak panah, apalagi memadamkan semua panah api dari si jahat. Berikutnya 17, dan terimalah ketopong keselamatan kepala, ya, topi baja kepala pakai ketopong namanya. Dan terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Ini saya mau bahas ini ya, pedang roh yaitu firman Allah. Namun saya mau baca dulu satu artikel di sini tentang tipu muslihat. Tipu muslihat. Paulus mengungkapkan bahwa iblis menggunakan tipu muslihat untuk menjebak dan menjerumuskan orang percaya. Tipu muslihat untuk menjebak. Iblis sangat lihai dalam hal memanipulasi. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi ia tahu lebih banyak dari manusia. Usia kita berapa? 65, saya 65. Iblis usianya berapa iblis? Berapa usia iblis? Ribuan tahun lah, ya. Jangan ragu-ragu dong Sekina, apa ngantuk ya? Pulang kerja ngantuk ya? Iblis tidak maha tahu, tetapi ia tahu lebih banyak dari manusia. Iblis tahu benar apa yang menjadi isi hati dan pikiran manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ia sangat getol memperkenalkan apa yang dikatakan dengan kata kompromi. Kompromi artinya putih tidak, hitam tidak, di tengah-tengah apa? Grey, apa? Abu-abu. Ya,
Tidak, tapi tengah-tengah. Believe or not. Believe or not. Dia ambil apa? Yang tengah-tengah. Ya, kompromi kepada dosa yang di area abu-abu. Ia tahu benar bagaimana mengalihkan fokus seseorang kepada dunia dan kepuasan diri. Ia tahu benar bagaimana caranya mengadu domba anggota gereja. Di sini ada yang diadu-adu enggak ya? Ia amat pandai mengelola kemarahan menjadi kebencian yang mematikan. Jadi pertama-tama cuma marah gitu ya, marah terus iblis kipas ya, kayak kipas sate gitu ya. Terus sampai matang. Pertama-tama cuma marah, lama-lama menjadi kebencian yang mematikan. Ia juga menciptakan doktrin-doktrin dan ideologi sesat. Wah, sekarang kan lagi rame tuh kan ya. Katakan Yesus bukan Tuhan lah, Yesus hanya manusia biasa lah, macam-macam. Doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ia tahu benar bagaimana mengintimidasi orang-orang percaya. Membuat orang-orang percaya merasa tidak pantas, tidak berharga, tidak mampu melayani. Nah ini dia nih, Bapak Ibu saudara sekalian, kita umpamanya melakukan satu dosa. Lalu kita Roh Kudus berbicara, kita sadar itu ini dosa, ini salah. Kita berdoa, kita minta ampun, kita doa puasa, kita mohon kekuatan Roh Kudus. Waktu kita minta ampun, apa Tuhan ampuni? Ragu-ragu lagi Sekina ini. Ampuni. Semerah apapun dosa, kita diampuni, disucikan dengan darah Yesus. Tapi apa yang iblis lakukan? Ketika kita berlutut berdoa atau lagi main musik. Nah, lu kemarin lu nonton apa? Apa lu nonton kemarin ya? Apa tuh kamu lu? Dosa lu tuh ada tuh ya. Kamu gak layak layani Tuhan. Kamu gak layak. Ini perjamuan, kamu tidak layak melayani Tuhan. Sering gak dengar begitu dia waktu berdoa? Gak juga. Semuanya suci dan kudus ya. Gak pernah dituduh oleh iblis. Oh dia gak bisa masuk kemari sih. Soalnya ini areanya sangat kudus gitu. Kita berdoa. Udahlah gak usah doa. Doamu Tuhan gak jawab-jawab. Udah jangan doa. Ngapain doa buang-buang waktu. Oh iya saya punya artikel bagus nih. Ada seorang senat Amerika. Dia bilang begini doa saya bacain ya. Ada seorang anggota Senat Amerika namanya Peter. Pernah membuka sidang Senat dengan doa seperti ini. Oh Tuhan, ampuni kami bila berpikir bahwa berdoa adalah membuang-buang waktu saja. Dan Tuhan bantu kami melihat bahwa tanpa doa pekerjaan kami adalah membuang-buang waktu saja. Memang benar, doa itu membuat kita efektif. Seorang Senat Amerika, anggota Senat Amerika, Peter namanya. Dia bilang, ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini berkata bahwa doa itu membuang-buang waktu. 1 jam duduk haleluya, haleluya. Apa sih artinya itu? Hati-hati ya. Ia tahu benar bagaimana mengintimidasi orang-orang percaya. Membuat orang-orang percaya merasa tidak pantas, tidak berharga. Nah ini hati-hati nih. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Seharga darah Yesus. Oh kamu mantan ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Kamu berdoa dan dengar kata-kata itu. Katakan di dalam nama Yesus, hai setan. Aku berharga di mata Tuhan. Karena aku ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Nah, kalau ada suara itu langsung tengking. Jangan bilang, oh iya aku memang gak berharga. Suamiku juga bilang kamu gak bisa apa-apa. Jangan, kita sangat berharga.
Berulang kali ia menyamarkan istilah kenyamanan dengan istilah berkat. Wah, ini berkat nih ya. Oh, ini berkat. Sehingga membuat orang-orang percaya secara perlahan mulai lupa bahwa ia dipanggil untuk mencari jiwa yang terhilang. Bahkan iblis tahu benar bagaimana menyulap pergumulan, sakit penyakit, atau kekurangan menjadi benih-benih keraguan akan Allah. Itulah iblis. Ia punya gelar PhD dalam manipulasi. Doktor dia. Kalau kita menderita, doa kita belum dijawab, pergumulan kita menumpuk, dalam kekurangan mungkin, dalam kesepian, disalah mengerti. Lalu iblis mulai bilang, katanya kamu anak Tuhan, kok kamu begitu sih? Lihat tuh mana Tuhan gak mengasihi kamu. Katakan, Yesus mengasihi saya. Dia sudah memberikan nyawanya di kayu salib. Tepis, tengking, tolak semua pikiran-pikiran jahat yang iblis taruhkan. Memang dia bermainnya di sini, di kepalamu tuh dia bermain di sini. Kita semua ada dalam peperangan, tetapi kata Paulus, pakailah seluruh selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan berdiri. Tidak roboh, tidak lari pecundang, tapi kita berdiri mempertahankan kebenaran. Dan jangan lupa, berdoalah senantiasa di dalam roh. Sekina harus banyak berdoa. Berdoa bukan buang-buang waktu, tapi doa sebuah senjata yang luar biasa. Pujian pun sebuah senjata yang luar biasa, yang kadang-kadang anak Tuhan abaikan. Saking nyamannya, saking sudah senangnya. Buat apa doa itu? Doa sama ibu gembala, bapak gembala tuh yang doa. Kami mah udah, kami mau bebas. Waktu kami mau main game, mau YouTube, mau TikTok, mau segala macam. Waktu kau buang percuma. Hati-hati, ini pekerjaan setan. Perbanyak doa. Ibu-ibu, kalau suami pergi kerja, berdoa. Yang tidak punya lagi suami, saya katakan banyak berdoa juga. Ya, jangan anggap doa itu sebuah pekerjaan yang membuang-buang waktu. Tapi doa merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan dalam peperangan rohani. Doa, pujian, doa puasa, persatuan roh. Itu mengalahkan, mengusir segala tipu daya, kompromi yang seringkali setan taburkan buat kita. Tuhan tolong sekina semuanya. Hiduplah baik-baik suami istri, anak-anak. Saya sangat mengkhawatirkan kalau saya melihat cucu-cucu yang masih kecil itu lahir. Saya katakan Tuhan, ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini anak-anak yang sekarang lahir ini, apa yang akan mereka hadapi? Dunia begitu jahat, semua dibungkus rapi dan indah. Tetapi di balik itu ada kelicikan setan yang menjatuhkan. Bayangkan anak umur 5 tahun perkosa anak 4 tahun. Anak 14 perkosa anak 13 tahun. Bapak ibu punya anak perempuan hati-hati. Punya anak cowok juga hati-hati. Kita juga hati-hati. Jangan buang-buang waktu. Ambil waktu untuk baca Alkitab. Ini udah bulan apa nih? Oktober. Udah mau selesai belum baca Alkitabnya? Sampai di mana sekarang baca Alkitabnya? Oh baru imamat. Jauh lah. Ayo pacu diri ya. Ayo pacu diri. Jangan tinggal dalam kenyamanan, senang, semua indah. Jangan. Setan bekerja luar biasa. Dia licik sekali. Dia mencuri waktu-waktumu dengan Tuhan. Kembali bertobat. Pakai seluruh lengkap senjata Allah. Dan jangan lupa selalu berdoa di dalam roh. Amin. Supaya kita tetap kuat berdiri. Semoga sini gak ada yang rebah ya. Gak ada yang tertawan saat ini ya. Semuanya bebas berdiri kuat. Dan tidak masuk dalam manipulasinya setan. Lawan dia. Ambil waktu berdoa. Menyanyi, memuji Tuhan. Doa puasa.
Doa puasa bukan untuk menyelamatkan, tidak. Tapi kita melatih diri kita. Berdoa, baca Alkitab. Ini udah bulan Oktober, nanti Desember sudah selesai Alkitabnya. Tahun depan kita ulang lagi. Atau tahun ini perjanjian baru sudah habis. Puji Tuhan, gak apa-apa. Gak usah buru-buru, yang penting ngerti. Karena kita harus memacu diri kita. Karena kita semua adalah wajib militernya Tuhan. Dan semua kita ada di dalam zona peperangan. Kalau tidak kuat, kita akan dikalahkan. Tapi anak Tuhan tidak pernah terkalahkan. Karena Yesus adalah panglima perang kita. Sudah memberikan kemenangan. Tuhan berkati kita sekalian.